Halo, selamat sore para pejuang tinju dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya akan membahas isi dari Boxer Record Book atau buku catatan buat para atlet tinju. Kebetulan buku ini baru aja datang. Ini kiriman dari teman saya, seorang atlet dan pelatih tinju dari Kabupaten Bandung. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai dari halaman yang pertama. Oke, halaman yang pertama di sini ada National Boxing Association, yaitu badan tinju yang menaungi tinju-tinju amatir di Indonesia, biasanya di bawah naungan Pertina. Terus ada foto ukuran 2x3, ada tanda tangan di bawahnya, jangan lupa. Last name, nama belakang, nama depan, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir. Nationality itu biasanya Indonesian ya, country itu negaranya Indonesia. Oke, next. Medical General Remax. Di sini General Medical Remax, satu medical certificate adalah sertifikat pemeriksaan kesehatan, history, previous illnesses, injuries, operation, unconsciousness, convulsive, dan accident. Riwayat penyakit, luka atau bekas operasi, ada riwayat pingsan apa tidak, riwayat kejang atau kejadian yang lain. Terus turun ke bawah, di sini ada alergi dari makanan, terus medicine. Di situ di bawah adalah alergi obat-obatan, terus ada riwayat vaksinnya lengkap apa tidak. Di sini ada kolom data tahun mulai karir dalam bertinju, nomor pertandingan, nomor riwayat KO barangkali ya, di sini saya kurang begitu paham. Terus halaman selanjutnya pemeriksaan fisik, medical examination, gender ya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, berat badan. Terus pulse itu tekanan darah ya, tekanan nadi biasanya normalnya antara 60 sampai 100. Kalau semakin banyak aktivitas atau pas lagi pertandingan biasanya nadi itu akan meningkat. Stand itu kayak khusus kaki-kaki, ada kelainan tidak, ada X atau O. Terus tinggi badan, ada blood pressure itu tekanan darah ya, biasanya 110/80 untuk tekanan darah normalnya. Lanjut, ada head and face, ada kepala dan muka. Pemeriksaan muka kepala, pernah kecelakaan atau tidak, ada bekas luka di sekitar mata atau tidak, serta kondisi kulit. Terus mata, pupilnya kanan kiri aman apa tidak, normal apa tidak. Terus fundi itu adalah pemeriksaan bagian-bagian, ada retina dan teman-temannya ya, pemeriksaannya dengan opal maskopi biasanya. Dapat alatnya itu kayak senter itu ya, kayak senter bisa tahu kalau ada penyakit mata. Terus di sini ada kornea, kesehatan korneanya, pakai kacamata atau tidak, kanan kirinya, minusnya berapa kalau memang ada yang minus. Terus pendengaran biasanya dicek ada ketimpangan atau tidak.
ada gangguan membran atau tidak. Terus bawahnya lagi ada tenggorokan. Tenggorokan itu throat ya, ada pembesaran kelenjar tiroid enggak, atau kata lainnya adalah gondok. Terus hidung ada riwayat mimisan. Terus mulut ya, mulut ada simetris atas bawah, kanan kirinya simetris atau tidak. Oke, lanjut. Di sini neck atau leher. Leher, arm movement of cervical spine, muter kanan kirinya bagaimana, terus ada kelainan atau tidak. Dada yang nomor 3 itu simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak. Paru-paru bagaimana bunyinya, dengan biasanya stetoskop itu apakah ada masalah dengan paru-parunya. Terus fungsi hati, fungsi jantung, maaf maksud saya fungsi jantung, suara jantungnya gimana, apakah ada masalah. Terus ada murmur, itu contoh bunyi-bunyi dari jantung, ada wheezing, ada murmur. Terus size, jantungnya membesar atau dia, biasanya kalau jantungnya membesar juga kelihatan dari permukaan dadanya. Yang nomor 4 adalah abdomen. Ada masanya atau tidak, masa itu kayak benjolan dalamnya itu. Adanya scar yang di abdomen itu bekas luka. Terus adanya pembesaran hati atau limfa atau tidak. Lanjut di lokomotor sistem. Untuk lokomotor sistem yang nomor 5, apakah ada kelainan di anggota badan atas atau bawah. Terus ada otot-otot muskular, itu otot-ototnya apakah hypermobility, jadi pembesaran atau hypermobility itu apakah ada pergerakan-pergerakan yang berlebihan atau pergerakan yang melebihi dari batasnya. Terus reduced mobility of spine, dari tulang belakangnya itu ada kelainan tulang belakang atau tidak. Terus bawahnya lagi ada kelainan abnormalities hand of wrist, jadi ada kelainan di tangan dan di pergelangan tangan atau tidak. Lanjut, yang nomor 6 adalah sistem saraf. Any tremor of tongue or hand. Jadi di sini adalah adanya tremor, itu ndredeg itu ya, ada ndredeg atau getar itu di tangannya. Poin yang nomor 4 yang nervous system itu ada Rombeck test. Rombeck test itu adalah tes fisik untuk mengevaluasi keseimbangan tubuh. Terus gait and posture, itu pola berjalannya bagaimana, gerakan kakinya, tangannya selaras atau tidak. Lanjut, reflex and plantar response. Jadi respon plantar itu tendon ya yang membentang dari tumit ke tulang telapak kaki. Jadi yang di bawah itu, yang di telapakan kaki. Terus adanya physiological change, yaitu perubahan rasa, atau kalau di telapakan kakinya digaruk ada sensasi yang
seperti orang normalnya atau tidak. Yang nomor 7 adalah genitalia. Yang genitalia itu ada absen or undescate testis. Jadi testisnya turun atau tidak, atau gantung di atas. Hidrokel itu kayak adanya penumpukan cairan yang ada di testis. Terus varikokel itu kayak pembuluh darah yang di testis yang membesar itu. Terus ada hernia itu kayak tedun itu loh, yang usus turun ke sampai masuk ke dalam kantong 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 pelir ya. Oke, halaman selanjutnya di sini diagnosis ya. Tuh ada diagnosis. Diagnosis itu adalah rangkuman dari pemeriksaan yang kita lakukan dari awal sampai terakhir. Kalau memang ada riwayat kelainan yang ada di sebelah mana, nanti dirangkum menjadi suatu diagnosa atau diagnosis. Diagnosis itu berfungsi untuk evaluasi apakah atlet tersebut layak melanjutkan untuk bisa bertanding atau tidak, seperti itu. Yang item nomor 4, AIBA laboratorium tes, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang di laboratorium ya. Ini kita nggak usah bahas terlalu banyak. Contoh aja di urin dipstick for sugar itu ada ada riwayat sakit gula atau tidak. Terus tes HIV kayak gitu-gitu, hepatitis B dan C itu memang ranah laboratorium. Terus ya mungkin untuk ranah ini mungkin saya tidak bisa terlalu bisa memberikan penjelasan yang terlalu banyak ya. Mungkin cukup itu dulu penjelasan singkat tentang isi daripada buku catatan buat atlet tinju. Terima kasih.